Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suari dengan NIM 821221038. Di sini saya prodi S1 Keperawatan untuk melakukan edukasi mengenai BHD atau bantuan hidup dasar untuk memenuhi mata kuliah keperawatan darurat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan henti jantung atau cardiac arrest adalah kondisi medis darurat di mana jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba dan tidak lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, organ-organ vital seperti otak, paru-paru tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan otak permanen jika tidak segera ditangani. Baik, yang kedua ada pula penyebab. Yang pertama, penyebab dari gangguan irama jantung atau aritmia. Itu adalah penyebab paling umum. Irama jantung yang tidak teratur, terlalu cepat atau takikardia, atau terlalu lambat atau bradikardia, atau tidak beraturan sama sekali atau fibrilasi dapat menyebabkan jantung berhenti berdetak. Yang kedua ada penyebab dari jantung koroner, yaitu penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner dapat menghambat aliran darah ke jantung, menyebabkan serangan jantung dan berpotensi memicu henti jantung. Yang ketiga ada serangan jantung. Penyebab dari serangan jantung yaitu dapat merusak otot jantung, menyebabkan gangguan irama dan berpotensi menyebabkan henti jantung. Yang keempat ada penyakit jantung bawaan, yaitu masalah struktural jantung yang ada sejak lahir dapat meningkatkan risiko henti jantung. Selanjutnya ada penyakit paru. Nah, penyebab penyakit paru ini yaitu seperti asma, pneumonia, atau penyakit paru obstruksi kronis atau biasa disebut PPOK. Dapat menyebabkan henti jantung karena beberapa alasan. Dengan kondisi paru-paru yang parah, dapat mengurangi kadar oksigen dalam darah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan jantung berhenti berdetak. Selanjutnya ada penyakit saraf pusat. Penyakit pada sistem saraf pusat atau SSP dapat menyebabkan henti jantung karena SSP berperan penting dalam mengukur fungsi jantung, termasuk irama dan detak jantung. Yang kedua ada tanda dan gejala dari henti jantung tersebut. Henti jantung terjadi secara mendadak dan tanda-tanda dapat berupa yang pertama ada ambruk, yang kedua ada hilangnya denyut atau detak jantung, yang ketiga ada napas berhenti atau terhenti, yang keempat ada pingsan, dan beberapa gejala mungkin muncul sebelum henti jantung mendadak terjadi, yaitu yang pertama kita bisa rasakan dengan gejala tersebut rasa tidak nyaman di dada, sesak napas atau asma. Terus ada detak jantung cepat atau jantung sering berdebar-debar. Selanjutnya cara mengatasi dari henti jantung tersebut. Yang pertama, kita bisa pastikan keadaan korban. Pastikan keadaan korban itu memiliki 3 poin penting. Yang pertama, kita bisa cek respon korban, seperti kita panggil atau goyangkan tubuh korban. Yang kedua, kita bisa cek napas dan denyut nadinya. Kita bisa cek napas, kita dengarkan napasnya. Setelah itu kita rasakan denyut nadi pada korban. Terus selanjutnya adalah jika tidak responsif dan tidak bernapas normal, berarti dugaan henti jantung. Yang kedua ada segera panggil bantuan medis, yang dimana ada 2 poin penting. Yang pertama, kita bisa hubungi nomor darurat di Indonesia, yaitu 118 atau 119. Yang kedua, minta bantuan orang sekitar untuk menghubungi ambulan jika ada kita itu sendirian.
Baik, yang ketiga adalah lakukan RJP atau resusitasi jantung paru atau CPR. Yang poinnya, jika terlatih, kita bisa lakukan yang pertama 30 kompresi dada, yaitu kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Yang kedua, kita bisa diikuti dengan 2 napas bantuan mulut ke mulut. Yang ketiga, ulangi siklus 30/2 sampai bantuan datang atau korban sadar. Terus selanjutnya, jika tidak terlatih, kita bisa lakukan kompresi dada terus-menerus tanpa napas bantuan. Yang kedua, kita bisa tetap lakukan sampai bantuan medis tiba atau korban mulai bernapas. Selanjutnya ada keempat, gunakan AED atau Automated Internal Defibrillator. Itu sejenis mesin digital untuk henti jantung. Jika tersedia, kita bisa nyalakan alat dan ikuti instruksinya. Biasanya ada suara panduan dari alat tersebut. Selanjutnya AED tersebut akan menganalisis ritme jantung dan memberi kejutan listrik jika perlu. Selanjutnya kita lanjutkan CPR setelah AED digunakan. Baik, setelah korban sadar, kita bisa lakukan posisi korban ke posisi pemulihan atau miringkan kanan atau kiri, tergantung dari korban tersebut. Misalnya korban pasien hamil, kita miringkan ke kiri, sedangkan korban yang tidak hamil kita bisa miringkan ke kanan. Selanjutnya, tetap pantau napas dan kesadaran sampai bantuan tiba. Selanjutnya kita bisa melakukan RJP. Baik, RJP ini resusitasi jantung paru atau RJP atau cardiopulmonary resusitasi atau CPR adalah komponen dari rantai kelangsungan hidup atau chain of survival yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pada pasien dengan henti jantung atau cardiac arrest. Kerusakan pada jantung, otak, serta kematian dapat terjadi apabila RJP tidak segera dilakukan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan pernapasan dengan cara melakukan kompresi dilanjutkan ventilasi. Rasio kompresi terhadap ventilasi yaitu 30/2, yaitu 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. RJP ini adalah teknik penyelamatan nyawa pada kondisi henti jantung atau cardiac arrest. Pemberian resusitasi jantung paru atau RJP berkualitas tinggi atau high quality cardiopulmonary resusitasi secara cepat dan tepat dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien atau korban. Komponen utama dari RJP meliputi kedalaman dan kecepatan kompresi, ventilasi, ROSC atau Return of Spontan Circulation, dan meminimalisasi interupsi setelah pemulihan sirkulasi spontan. Upaya resusitasi dilanjutkan di unit perawatan intensif. RJP berkualitas tinggi atau high quality cardiopulmonary resuscitation ditentukan oleh beberapa hal, yaitu kompresi dengan kedalaman 2-5 cm, kecepatan 100 hingga 120 kali per menit dengan pemberian waktu recoil dada. Ventilasi berlebihan harus dihindari. Kompresor diganti tiap 2 menit atau lebih awal apabila terjadi kelelahan pada saat melakukan kompresi dada. Rasio kompresi terhadap ventilasi 30/2 apabila tidak ada saluran napas lanjutan, dan taksir ulang kualitas RJP apabila tekanan parsial karbon oksida ekspirasi atau PETCO 2 rendah atau terjadi penurunan pada saat kapnografi gelombang kuantitatif. Tujuan RJP tersebut untuk mencegah berhentinya sirkulasi dan respirasi yang menyebabkan kematian sel akibat dari kekurangan. Sekian itu saja dari saya.
Saya akan menampilkan video berikut. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan, dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Sekian itu saja edukasi dari saya dan video dari saya. Saya Indah Swari, mahasiswa Tekasi Harsi. Mohon maaf atas kesalahan kata atau ucapan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.